Keris pusaka ini berdapur sengkelat dengan pamor, beras wutah, dan tangguh Madiun Sepuh. Siklus yang berulang dan sebilah keris. Dalam sejarah panjang manusia, selalu ada satu benang merah yang mengikat masa lalu, masa kini, dan masa depan. Siklus peristiwa yang berulang, seolah bumi berputar tak hanya pada porosnya, tetapi juga membawa manusia untuk mengulang babak-babak lama dalam wajah-wajah baru. Krisis adalah contoh paling nyata dari siklus itu. Dari krisis pangan di era kerajaan kuno, krisis politik pada masa kolonial, dan krisis ekologi dan identitas budaya pada hari ini. Semuanya seperti gema dari masa lalu. Para sejarawan menyebutnya sebagai resonansi sejarah, ketika kejadian yang tampaknya baru sebenarnya adalah pola lama yang hadir dalam selubung yang berbeda. Krisis ekonomi global pada tahun 1930-an, 1998 hingga resesi yang mengancam kini adalah pertanda bahwa manusia sering lupa, dan karena lupa mereka mengulang. Namun dari pengulangan itulah terbentuk kebiasaan, lahir tradisi, dan tumbuh budaya. Manusia beradaptasi, membangun sistem makna, menciptakan simbol, dan menanamkan nilai-nilai ke dalam kehidupan sehari-hari. Di tanah Nusantara, salah satu wujud budaya yang lahir dari siklus zaman itu adalah sebilah keris. Keris bukan sekedar senjata, ia adalah manifestasi kecerdasan spiritual, filosofi hidup, dan rekam jejak sejarah yang terpatri dalam pamor, besi, dan tangguhnya. Setiap goresan pada keris menyimpan kisah tentang peralihan zaman, tentang perang dan damai, tentang raja dan rakyat, tentang doa-doa yang dibisikkan kepada leluhur agar masa depan tak mengulang kelamnya masa lalu. Kini ketika dunia bergerak begitu cepat dan budaya terancam luluh oleh arus deras modernisasi, sebilah keris menjadi pengingat bisu tentang siklus itu. Bahwa dalam pusaran waktu yang terus berulang, ada warisan yang harus dipertahankan. Ada nilai-nilai yang harus diteruskan. Karena kebudayaan bukan hanya tentang yang telah berlalu, tapi juga bagaimana kita memilih untuk mengulang masa lalu dengan kesadaran, bukan kealpaan. Keris pusaka ini berdapur sengkelat dengan pamor, beras wutah, dan tangguh Madiun Sepuh. Dengan hiasan tinatah pada bagian gandhi dan juga bagian gonjo, sering juga disebut dengan tinatah Panji Wilis. Sengkelat ini seolah menjadi saksi dalam krisis hingga perebutan kekuasaan yang terus berulang di masa-masa kerajaan dulu. Setiap keris yang lahir di era Madiun memang memiliki ciri khusus. Di antaranya ialah tampilannya terkesan wagu, wingit, dan angker. Namun justru ciri itulah yang membuat tangguh keris Madiun tak dapat disamakan dengan keris tangguh manapun. Menurut buku keris Jawa, tanda keris buatan Empu Kodok dari Madiun antara lain gonjonya mendatar,
sirah cecak meruncing ujungnya. Gulu meletnya berukuran sedang. Penampilan bilah kerisnya terkesan galak tetapi menyenangkan. Dalam bahasa Jawa disebut semengit. Sedangkan besinya halus dan gelugut. Aura kewingitannya semakin terlihat saat pusaka ini terbungkus dalam busana khas. Busana Branggah Jogja bergandar iras dengan bahan kayu mangga hutan. Sandangan Branggah ini semakin menguatkan karakter hingga menjadikan tampilannya terkesan wingit dan meriayi. Bagi panjenengan yang berminat ingin mengoleksi pusaka Sengkelat Madiun ini, silahkan tinggalkan komentar di bawah atau hubungi kami secara pribadi. Matur nuwun dan salam budaya.